Kami akan menyampaikan hasil dari belajar kami membuat makalah dengan tema Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika. Indonesia memakai Pancasila sebagai sistem etika yang berdasarkan dengan nilai dari kelima Pancasila. Kelima sila ini berfungsi sebagai sistem aturan atau pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bermasyarakat dan berbangsa dan kesehariannya. Dalam materi ini yang pertama ada A, yaitu pengertian etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno yang ethos dan etikos. Ethos sendiri berarti kebiasaan atau watak, sedangkan etikos memiliki arti sebagai susila atau perbuatan yang baik. Sehingga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika merupakan ilmu yang menjelaskan tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban moral atau akhlak. Etika memiliki 3 macam aliran. Yang pertama yaitu etika keutamaan atau disebut etika kebajikan, yang mempelajari tentang keutamaan atau virtu yang berarti perbuatan baik atau buruknya seorang manusia. Etika ini akan mengerahkan bagaimana seseorang harus berperilaku semestinya. Yang kedua ada etika teleologi, merupakan etika yang mengatakan bahwa hasil dari sebuah tindakan moral untuk menentukan suatu nilai tindakan dan bertentangan dengan kewajiban. Aliran etika ini berorientasi pada konsekuensi atau hasil seperti hedonisme. Yang ketiga yaitu ada etika deontologi, yang adalah teori etis yang berkaitan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan tidak berkaitan dengan akibat dan tujuan. Materi selanjutnya yaitu etika dan moral. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar itu etika dan moral. Namun, pada kenyataannya hanya sebagian orang yang dapat mengaplikasikan etika dan moral dengan baik. Etika merupakan ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Sedangkan moral adalah istilah moral, berasal dari bahasa Latin. Bentuk tunggal kata moral yaitu mos, sedangkan bentuk jamaknya yaitu mores, yang masing-masing mempunyai arti yang sama, yaitu kebiasaan atau adat. Bila kita membandingkan dengan arti kata etika, maka secara etimologis kata etika sama dengan kata moral, karena kedua kata tersebut sama-sama mempunyai arti yaitu kebiasaan atau adat. Dengan kata lain, kalau arti kata moral sama dengan kata etika, maka rumusan arti kata moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Materi yang selanjutnya yaitu etika dan agama. Bagaimana hubungan etika dan agama? Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa etika dan agama adalah dua hal yang tidak harus dipertentangkan. Antara etika dan agama adalah dua hal yang saling membutuhkan, atau dalam bahasa Sudiarja, agama dan etika saling melengkapi satu sama lain. Hubungan etika dan agama akan membuat keseimbangan, di mana agama bisa membantu etika untuk tidak bertindak hanya berdasarkan rasio dan melupakan kepekaan rasa dalam diri sendiri. Pun etika dapat membantu agama untuk melihat secara kritis dan rasional tindakan-tindakan moral. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana kehidupan manusia yang berbeda agama tanpa etika di dalamnya. Kebenaran mungkin justru akan menjadi sangat relatif, karena kebenaran moral hanya akan diukur dalam pandangan agama kita. Di luar agama kita, maka tidak ada kebenaran. Etika dapat dikatakan telah menjadi jembatan untuk mencoba menghubungkan dan mendialogkan antara agama-agama. Etika dan hukum. Etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, atau tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Sedangkan hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang. Menurut Aristoteles, hukum adalah kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku terhadap masyarakat saja.
tapi juga berlaku kepada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hukum tidak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, tetapi juga wajib dipatuhi oleh pejabat negara. Sedangkan sistem etika adalah cabang dari filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Etika dan hukum memiliki kesamaan dalam pengertian, yaitu sama-sama peraturan. Namun, ada perbedaan di dalam keduanya dalam pengertian. Praktis hukum adalah peraturan yang bersifat formal dan memiliki sanksi tegas. Sedangkan etika itu adalah non-formal dan lebih merupakan sopan santun, adab, dan tata krama. Perbedaan lainnya adalah hukum tertulis dan etika tidak. Etika turut berpengaruh terhadap penegakan hukum. Tegaknya etika di suatu negara, maka tegak jugalah hukum di negara tersebut. Ketaatan dalam peraturan hukum itu adalah konsep yang harus diwujudkan dalam diri setiap warga negara. Hubungan antara etika dan hukum adalah hukum dan etika berada dalam wilayah yang berbeda. Hukum berlaku dalam kehidupan masyarakat, di mana etika merupakan hal yang pribadi. Hukum secara jelas mengikat seseorang pada aturan, sedangkan etika adalah opini yang bersifat pribadi yang mengarah pada kehidupan kita sendiri. Pada pemikir sejak zaman Yunani yang menentukan baik adalah untuk tujuan negara maupun hukum adalah kepentingan umum. Thomas Hobbes, tokoh filsafat empirisme dari Inggris di abad ke-12, mengatakan bahwa hukum dibentuk untuk menjaga keamanan. Tanpa hukum, hidup manusia tidak aman. Sedangkan nilai-nilai etika diciptakan berdasarkan atas kodrat manusia, sehingga etika tidak bersandar pada ajaran agama atau paham tertentu. Alam kodrat memberikan manusia itu akal. Dengan akal tersebut manusia dapat mempelajari nilai-nilai dari tindakan manusia lain, dan tolak ukur penilaian baik atau buruk tindakan seseorang itu ialah etika. Dengan begitu, bisa disimpulkan antara etika dan hukum memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Contoh antara etika dan hukum dalam hukum pidana dan perdata, seperti etika bicara di masyarakat. Contoh kasus jika dihina di depan banyak orang seperti perkataan hewan atau bangsat yang diucapkan oleh orang lain terhadap Anda di depan banyak orang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan. Maka di sini peranan antara etika dan hukum yang bisa kita ambil dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Kemudian hubungan antara etika, norma, dan fakta. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa etika adalah ilmu yang membahas tentang prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia yang membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan baik dan buruk. Sedangkan norma adalah aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat warga masyarakat atau kelompok tertentu dan menjadi panduan, tatanan, pandangan, dan pengendali sikap dan tingkah laku manusia. Norma dalam perwujudannya dapat berupa norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, sosial, dan filsafat. Dan norma memiliki kekuatan, yakni sanksi. Dan fakta adalah segala hal yang bisa ditangkap oleh indera manusia berupa data dari keadaan nyata yang telah terpenuhi kebenarannya. Lalu bagaimana hubungan dari ketiga hal di atas? Seperti diketahui bahwasanya hukum berkaitan erat dengan adanya keadilan atau hukum yang adil. Setiap orang yang menuntut hukum yang adil, ia mempunyai kewajiban untuk mentaati hukum tersebut. Maka bisa disimpulkan bahwa hukum mengatur kehidupan manusia. Kehidupan manusia menuntut perilaku yang manusiawi, lalu manusia menuntut dipenuhi hak-haknya, maka perilaku manusia diatur oleh etika. Oleh karena itu, hukum mewajibkan untuk taat. Karena itulah etika, norma, dan fakta sangat erat hubungannya dengan hukum. Karena ketika hakim mengambil hukum, maka juga harus melihat fakta-fakta
dan mempertimbangkan beberapa norma dan etika yang berlaku seperti hormat kepada manusia yang pada dasarnya memiliki nilai kebebasan dan keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode etika merupakan disiplin filsafat yang berusaha untuk menerapkan teori-teori etika dalam situasi kehidupan sehari-hari. Etika terapan merupakan cabang etika yang terdiri dari analisis dari masalah moral yang spesifik dan konvensional. G. Metode etika. Etika deontologi dalam perspektifnya terhadap perilaku seseorang menekankan pada motivasi, kemauan yang baik, dan watak yang kuat untuk melakukannya sebagai kewajiban. Etika deontologi menganggap bahwa perilaku atau tindakan itu dikatakan baik jika memang baik menurut pertimbangan dari dalam dirinya sendiri dan wajib dilakukan. Apabila perilaku itu buruk, maka buruk pula secara moral dan bukanlah kewajiban yang harus dilakukan. Contohnya adalah tindakan menghargai sesama dan alam merupakan tindakan yang baik secara moral, maka manusia wajib melakukannya. Etika teleologis menilai baik suatu perilaku baik jika bertujuan baik dan menghasilkan sesuatu yang baik atau akibat yang baik, dan buruk jika sebaliknya. Etika teologis bersifat situasional dan subjektif. Teori ini menganggap perilaku yang baik bisa merubah sesuatu sesuai dengan kondisi yang menghasilkan baik pada saat itu. Suatu tindakan dapat dibenarkan oleh teori ini walau melanggar normanya dan nilai moral sekalipun. Etika teleologis berdasarkan kepentingannya menggolongkan penilaian suatu tindakan secara moral menjadi dua, yakni pertama adalah egoisme etis menilai baik atau buruknya suatu perilaku berdasarkan akibat bagi pelakunya dan dibenarkan mengejar kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Kedua adalah utilitarisme yang menganggap baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan akibat bagi yang banyak orang. Hal paling menonjol dari utilitarisme adalah manfaat bagi sebanyak mungkin orang terlibat dalam tindakan tersebut. Etika keutamaan adalah teori yang mengutamakan pengembangan karakter moral pada setiap individu. Karakter moral yang dimaksud adalah nilai dan keutamaan moral seperti kesetiaan, kejujuran, ketulusan, dan kasih sayang. Etika keutamaan menganggap orang bermoral atau berperilaku baik berdasarkan pribadi moralnya yang terbentuk oleh pembelajaran dari kenyataan sepanjang hidupnya. Sekian dari saya mengenai materi Pancasila.